Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GB Widuri dan Jemaat GB House of Praise, apa kabar? Happy Sunday semuanya. Hari ini saya mau mengajak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam, kita mau menyembah Tuhan, kita memberikan yang terbaik. Karena kita percaya kekuatan kita hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menyertai kami Tuhan. Karena itu kami datang membawa hati kami, segenap jiwa kami datang untuk beribadah bersekutu dengan Engkau, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya, syukur bagimu. Sebab Kau baik, sungguh baik.
dalam hadirat-Mu. Ada kekuatan dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena itu kami datang menyembah Engkau. Haleluya. Mari katakan pada Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Katakan pada Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami beri yang terbaik. Kami menyembah, kami memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Kau kekuatan kami, Kau keselamatan kami, Kau perlindungan, kota benteng kami yang teguh, tak pernah tinggalkan kami. Haleluya, haleluya. Shandarala maya sedebera la 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 la. Inna na 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 na. Oria na 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 na. Oria na la 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 la. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak
katakan pada Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selamanya ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi angkat pujian ini, katakan pada Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
tiada yang seperti Engkau. Kau sangat baik bagi setiap kami yang selalu berharap kepadamu Tuhan, dan selalu mengandalkan-Mu. Kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Kau yang sudah dibaptis Roh Kudus, sembah Dia di dalam roh, sembah Dia di dalam bahasa roh. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Oh, Shantarala, Oriana. Kami tahu kebaikan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami, Tuhan. Karena itu kami ada sampai hari ini. Kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku.
kuasaku selamanya. Kau hebat bagiku. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Kau hebat bagiku Tuhan, Kau ajaib bagiku. Haleluya. Sadaral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 a
Kami tahu Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh dahsyat, dan Engkau sungguh hebat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu waktu kami mengangkat tangan kami, keajaiban-Mu dinyatakan, mujizat pasti terjadi dalam hidup kami. Bahkan waktu kami mengangkat wajah kami dan melihat kehebatan-Mu Tuhan, kami percaya di situ kuasa-Mu nyata, kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, kami bangga punya Yesus seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Orabasyata karalala barala barala barala. Oriata karalala papa 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 barala. Makasih Tuhan, terima kasih. Biar kekuatan-Mu ada dalam setiap kami, kemuliaan-Mu ada dalam setiap kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kemuliaan-Mu, biar hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Sehingga dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu kami mendapatkan jawaban dalam hidup kami. Dalam hadirat-Mu kami mengalami kemerdekaan, kami mengalami kelepasan, kami mengalami kebebasan ya Tuhan. Kami mengalami mujizat demi mujizat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami dimanapun kami berada. Berikan kami telinga seorang murid, kami bukan hanya menjadi seorang pendengar, tapi setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biar pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru, di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI House of Praise dan GBI Widuri. Salam dari saya, salam sejahtera dan salam sehat selalu.
Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya beberapa menit ke depan apa yang saya sampaikan ini akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami boleh ada bersama-sama beribadah. Tuhan memberkati ibadah kami. Tuhan memberkati firman-Mu. Sebab kami juga percaya bahwa Engkau sudah memberkati kami lewat pujian dan penyembahan. Dan kami percaya juga Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Sehingga kami boleh mendengarkan perkataan firman-Mu. Dan hidup kami diubahkan. Hidup kami juga dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat GBI House of Praise dan GBI Widuri, beberapa menit ke depan saya ingin membagikan firman Tuhan dan saya ingin memberikan sebuah tema khotbah saya hari ini adalah menabur benih. Mari kita buka bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini adalah berbicara tentang pemberian. Tentang bagaimana kita menabur benih, memberi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan juga. Nah, saudaraku, beberapa waktu yang lalu ada seorang yang bertanya kepada saya, pertanyaannya seperti ini. Pak, apakah benar bila kita memberi persembahan, maka akan diberkati? Saya ulangi. Orang ini bertanya, Pak, apakah benar bila kita memberi persembahan maka akan diberkati? Saudara, saya menjawab dengan yakin dan dengan mantap bahwa tentu saja Tuhan pasti akan memberkati. Tetapi saya berkata kepada dia, kita juga perlu tahu terlebih dahulu untuk apa persembahan itu diberikan dan apa tujuan kita membawa persembahan kepada Tuhan. Ini bicara soal motivasi. Jadi sekali lagi, untuk apa persembahan itu diberikan? Kita perlu tahu, kita perlu melihat hati kita. Untuk apa? Dan apa tujuan kita membawa persembahan kepada Tuhan? Ini berbicara motivasi yang terkandung di dalam hati setiap kita. Nah, saudaraku, ketika kita dapati bahwa motivasi kita benar, kita ingin memberi kepada Tuhan, bukan ada embel-embel yang lain, dengan tulus hati kita memberikannya, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati. Nah, saudaraku, selalu menarik memang jika kita berbicara mengenai persembahan atau memberi kepada Tuhan. Selalu menarik, saudara. Ada yang memahami dalam hal memberi itu sebagai kewajiban saja. Ya, pokoknya saya orang Kristen, saya orang percaya, disuruh memberi, ya memberi aja. Bahkan ada orang yang tidak pernah lagi memberi karena berbagai alasan-alasan. Selalu menarik ketika kita berbicara tentang persembahan. Karena ada orang-orang yang hanya kewajiban ketika dia memberi, tapi juga ada yang tidak memberi persembahan karena berbagai alasan-alasan. Nah, saudaraku, kalau kita bicara soal alasan-alasan, tentu kita punya segudang alasan untuk mengatakan atau membenarkan diri kita bahwa kita tidak perlu memberi. Karena ada banyak alasan-alasan yang menurut kita itu menjadi alasan penting buat kita dalam hal memberi itu.
Nah saudaraku, kita jumpai di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, seringkali kita dibingungkan oleh banyak hal ketika memberi sebagai kewajiban, tanpa spirit hati yang tulus, tanpa spirit yang rela, tanpa roh yang penuh kasih dalam memberi. Seringkali juga dilakukan oleh banyak orang percaya. Tapi juga ada orang yang tidak memberi, orang percaya tidak mau memberi, karena berbagai alasan-alasan yang menurut mereka, untuk apa saya memberi? Kalau demikian, kalau demikian, kalau demikian. Nah, saudaraku, dalam kesempatan ini kita akan merenungkan mengenai cara mengelola berkat Tuhan. Jadi saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk kita belajar bersama-sama menurut firman Tuhan, cara mengelola berkat Tuhan. Hal ini sangat menarik, sebab saudara, ini berlawanan dengan pemikiran kebanyakan manusia yang ada di bumi ini. Artinya prinsipnya ketika kita mengelola berkat Tuhan, itu dengan prinsip dunia itu berbeda. Prinsip Alkitab dengan prinsip dunia itu berbeda. Nah, itu sebabnya saudara, ketika kita berbicara kepada kebanyakan orang di atas muka bumi ini, siapapun dia, seringkali kita berseberangan. Karena dunia ini mengajarkan prinsip yang berbeda, pemikiran yang berbeda tentang memberi, tentang mengelola berkat. Tetapi prinsip Alkitab memberikan dengan jelas dan akurat. Dan saya pikir kita sebagai orang yang percaya, kita harus lebih memakai prinsip yang firman Tuhan katakan. Saudaraku, dengarkan apa yang saya katakan. Salah satu cara mengelola berkat Tuhan adalah dengan menaburkan benih. Jadi salah satu cara mengelola berkat Tuhan adalah dengan menaburkan benih. Nah, kalau Anda camkan ini, kan berlawanan dengan prinsip dunia. Jadi kalau prinsip Alkitab, salah satu cara untuk mengelola berkat adalah dengan menaburkan benih. Saya akan memberikan sebuah gambaran yang simpel. Karena berkali-kali Alkitab, terutama Rasul Paulus, itu memberikan gambaran tentang memberi atau menabur, digambarkan seperti seorang petani. Sama seperti seorang petani yang harus menyisihkan sebagian hasil panen yang diperolehnya untuk kemudian ditaburkan kembali sebagai benih. Ketika petani itu panen dan seluruh sawahnya itu ditanami padi, dan ketika dia menuai padi begitu banyak, dia menyisihkan sebagian dari hasil panennya itu untuk ditaburkan kembali sebagai benih. Nah, saudaraku, tidak semuanya diambil dan dihabiskan, lalu kemudian dia tidak menabur lagi. Tidak ada benih yang ditabur lagi, tidak. Tapi ketika dia menuai hasil padi itu, dia menuai hasilnya itu, tidak semuanya akan dihabiskan, tapi sebagian akan dijadikan benih untuk ditabur kembali. Nah, saudara pun, kita pun perlu menyisihkan sebagian berkat yang kita peroleh untuk kemudian kita tabur kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, sepanjang kita hidup di atas muka bumi ini, lewat pekerjaan kita, lewat apapun aktivitas kita, Tuhan menjadikan berkat dan bahkan memberikan berkat di dalam kehidupan kita, dalam bentuk uang salah satunya. Nah, saudaraku, ketika kita menerima berkat itu, kita harus sisihkan sebagian untuk benih, untuk kita tabur. Kita tidak menghabiskannya, dan kemudian kita tidak lagi punya benih untuk ditaburkan kembali. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi, sama seperti prinsip petani tadi, ketika dia menuai hasil panennya, tidak dihabiskan semuanya, tetapi sebagian dia akan jadikan benih untuk ditabur kembali. Kita pun harus begitu. Kita harus menyisihkan semua berkat yang kita peroleh untuk kemudian kita tabur kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, persoalannya begini, saudaraku. Terkadang kita merasa khawatir ketika kita ingin menabur. Ada rasa ketakutan, rasa kekhawatiran ketika kita ingin menabur. Mengapa? Sebab begini, saudaraku. Karena dunia mengajarkan cara untuk melipat gandakan harta adalah dengan menyimpan.
Jadi, karena dunia ini mengajarkan kepada kita untuk bisa melipat gandakan, menambahkan dan melipat gandakan harta kita adalah menyimpannya atau menabungnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menabung itu memang menambahkan, tapi tidak melipat gandakan, saudaraku. Ingat itu. Jadi menabung itu menambahkan. Jadi ketika kita menabung, maka tabungan kita akan bertambah. Ditambah bunga sekian persen. Tapi tidak melipat gandakan. Nah saudaraku, kita melihat dunia mengajarkan untuk melipat gandakan harta adalah dengan menyimpannya. Padahal menyimpan itu bukan melipat gandakan, tapi menambahkan. Hal ini sungguh berbeda dengan cara yang Alkitab ajarkan kepada kita. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Dengarkan apa yang saya katakan, bahwa prinsip menabur itu tidak akan membuat Anda kekurangan. Sama seperti petani tadi, ketika dia menyisihkan benih untuk ditabur setelah panen itu, maka di kemudian hari itu dia akan memanenkan kembali, ya, dan dia akan panen kembali, dan tidak akan pernah kekurangan karena ada benih yang ditabur. Jadi prinsip menabur itu tidak akan membuat Anda kekurangan, tetapi justru itu adalah awal untuk mengalami hidup yang diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Saya ulangi, prinsip menabur tidak akan membuat Anda kekurangan, tetapi justru itu adalah awal untuk mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan habiskan semua berkat yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada Anda begitu saja. Seberapapun yang Tuhan berikan di dalam hidup Anda, sejumlah besar, seberapapun banyaknya itu, saudara jangan pernah habiskan semuanya. Sisihkan itu, saudara. Sisihkan sebagian untuk Anda jadikan benih. Dan menaburlah. Sekali lagi, ketika Anda diberkati Tuhan, ketika Anda mendapat berkat Tuhan yang luar biasa, mungkin dalam jumlah yang besar, jumlah yang mungkin tidak begitu besar, jumlah yang mungkin kecil juga, tidak masalah. Sisihkan itu, saudaraku. Jangan habiskan semuanya, untuk Anda jadikan benih dan menaburlah. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi saudaraku, Tuhan berkata, Tuhan sendiri yang akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama untuk kita memahami prinsip ini. Jadi ada yang perlu ditabur sebagai benih, ada yang kita nikmati sebagai roti untuk dimakan. Tetapi ingat, kalau hasil panen itu kita habiskan semua, petani itu menghabiskan semua hasil panennya, dia nggak punya benih lagi untuk ditabur, dan besok belum tentu dia bisa makan. Oleh sebab itu, kenapa petani menyisihkan benih itu, menyisihkan hasil panen itu dan dijadikan benih untuk ditabur, supaya ada roti untuk dimakan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila Anda ingin Tuhan menyediakan roti untuk Anda makan, dan juga menyediakan benih untuk Anda tabur, dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah dari benih tersebut, Anda harus mulai menabur. Saya ulangi, bila Anda ingin menyediakan roti untuk Anda makan dan menyediakan benih untuk Anda tabur dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah dari benih-benih tersebut, Anda harus mulai menjadi penabur. Sekali lagi saya ulangi supaya Anda tangkap ini. Bila Anda ingin Tuhan menyediakan roti untuk Anda makan, menyediakan benih untuk Anda tabur, dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah dari benih-benih tersebut, Anda harus mulai menjadi penabur. Saudara, inilah kunci dari hidup yang diberkati Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Nah sekarang pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan Anda juga. Apakah Anda ingin menikmati seluruh berkat yang Tuhan berikan dan menghabiskannya? Ataukah
Anda akan menyisihkan sebagian untuk Anda jadikan benih dan Anda tabur. Saya ulangi, apakah Anda ingin menikmati seluruh berkat yang Tuhan berikan dan menghabiskannya? Ataukah Anda menyisihkan sebagian berkat yang kemudian Anda jadikan benih untuk Anda tabur? Nah, pilihannya ada di tangan saudara dan saya hari ini. Nah, kebanyakan orang menjadi serakah, semua diambil dan dihabiskannya. Lalu tidak berpikir untuk hari depan, tidak berpikir untuk besok. Saudaraku, tidak berpikir bagaimana kita akan bisa menemukan dan makan roti ke depan. Oleh sebab itu hari ini saya mau berkata kepada saudara, kalau Anda ingin betul-betul menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan, maka Anda jangan habiskan semua berkat yang Anda terima, tapi sisihkan untuk Anda tabur sebagai benih. Maka hidup Anda akan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah kita berbicara tentang anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang berbeda dengan orang dunia ini. Nah saudaraku, bukan hanya menjadi orang yang baik, tapi orang yang excellent, yang terbaik di dalam prinsip kehidupan. Ada banyak orang yang hanya berkata, cukup baik saja. Dunia ini, orang berkata, aku sudah baik. Aku sudah lakukan ini, lakukan itu. Oke. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, khususnya kita orang-orang percaya, bukan hanya sekedar menjadi baik, tapi menjadi pribadi yang terbaik, yang melakukan tepat seperti apa yang perintah Tuhan katakan. Nah saudaraku, ada satu ungkapan di dalam bahasa Inggris bagus sekali, dikatakan demikian. The difference between something good and something great is attention to detail. Saya ulangi. The difference between something good and something great is attention to detail. Artinya perbedaan antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang luar biasa, yang terbaik, itu adalah bagaimana kita memperhatikan hal yang detail, yang kecil, yang cermat. Ya. Dengan detail kita memperhatikan. Nah saudaraku, dalam hal memberi, kita dituntut seperti itu. Jadi hidup kita ini hidup yang betul-betul memberikan perhatian terhadap apa yang firman Tuhan katakan. Hidup kita tidak hanya sekedar baik. Jadi perbedaan antara something good dan something great itu adalah di mana kita attention to detail. Kita memperhatikan hal yang kecil secara detail, secara cermat. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita, seorang petani digambarkan, ya kalau dalam sehari-hari, petani itu adalah menurut saya pribadi yang luar biasa. Godaannya besar untuk menghabiskan semua hasil panennya. Tetapi tidak, petani yang baik, petani yang bukan sekedar baik, petani yang unggul, dia akan tahu, dia tidak perlu menghabiskan itu semua. Dan dia sisihkan sebagian menjadi benih untuk ditabur. Saudaraku, sangatlah tidak mungkin buat setiap kita untuk memberi dalam jumlah yang besar, bila terhadap hal yang kecil saja kita sulit untuk memberi. Selalu dimulai dari hal yang kecil. Sudah ada banyak orang yang berkata kepada saya, Pak, ya ini kan cuma kecil, benihnya cuma sedikit, panen saya juga tidak besar, ya, tapi cuma sedikit, tidak apa-apa, saudaraku. Ya, ini bagian daripada Anda menjadi orang yang terbaik, yang unggul, yang luar biasa. Yaitu ketika Anda dari mulai yang kecil lah, Anda bisa memberi. Saudara, kalau Anda dari kecil tidak bisa memberi, tidak pernah terbiasa menyediakan benih dari yang kecil, Anda ketika besar sulit untuk bisa melakukan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, prinsip yang selalu harus kita ingat adalah Tuhan tidak pernah langsung memberikan kepada kita hal yang besar tanpa mempercayakan kepada kita hal yang kecil terlebih dahulu. Mengapa harus begitu, Pak? Mengapa Tuhan harus begitu? Saudaraku, ketika seseorang setia terhadap hal yang kecil, perhatikan ini, dia adalah orang yang attention to detail. Ketika seseorang
setia terhadap hal yang kecil. Dia adalah orang yang attention to detail. Dia adalah orang yang memperhatikan dengan cermat. Ya. Saudaraku, berkat yang besar di dalam hidup kita, mungkin yang kita terima setiap hari, itu menuntut kita menjadi orang yang excellent dalam hal memberi. Sebab dimulai mungkin dari hal-hal yang detail, yang kecil, yang dengan cermat kita perhatikan baik-baik. Benih itu harus kita miliki. Dari setiap panen yang kita miliki, kita harus sisihkan benih itu dan kita harus menaburkannya kembali. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi excellent itu, saudaraku, kalau saya menyebutnya excellent itu atau unggul, itu bukan sebuah perbuatan, tetapi prinsip hidup, saudaraku. Jadi prinsip hidup. Excellent itu bukan sebuah perbuatan, sekali lagi, tetapi prinsip hidup. Banyak orang yang berkata, untuk apa memberi? Toh gerejanya sudah kaya. Untuk apa memberi? Untuk apa? Toh gerejanya sudah berkecukupan. Itu bukan soal masalah gerejanya besar, gerejanya kaya. Ini soal kepada Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan memberikan fasilitas yang ada, sarananya yaitu rumah Tuhan. Nah, disinilah letaknya excellent kita. Bukan sekedar bicara sebuah perbuatan, tapi prinsip hidup. Ya, prinsip hidup. Pertanyaannya adalah, punyakah kita prinsip hidup yang excellent hari-hari ini dalam hal memberi? Prinsip inilah yang harus dipegang, saudara. Sehingga kemudian itu akan menantang diri kita sendiri terus-menerus untuk menjadi lebih baik. Artinya kalau kita memegang prinsip hidup ini, excellent ini, saya percaya kita ini akan semakin tertantang setiap hari untuk selalu memberikan yang lebih baik, lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, persoalannya adalah karena kita tidak memiliki prinsip hidup yang excellent dalam hal ini. Sekali lagi saya berkata bahwa excellent itu bukan sebuah perbuatan, tetapi prinsip hidup. Pertanyaannya, punyakah kita prinsip hidup yang excellent? Kalau prinsip ini kita pegang, maka kita akan tertantang diri kita untuk selalu menjadi lebih baik, memberi lebih baik. Benihnya itu akan lebih baik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah yang membuat Anda dan saya akan terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan dalam hal memberi ini. Saudaraku, tidak peduli siapa pemimpinnya, tidak peduli situasinya kayak apapun dan keadaannya kayak apapun. Sebab prinsip hidup excellent dalam hal memberi selalu akan membawa kita dan menantang kita untuk lebih baik lagi. Seringkali kita terhalang ketika dalam hal memberi hanya karena melihat figur orangnya, siapa pemimpinnya, gerejanya kan sudah besar dan sebagainya. Lalu kemudian ketika kita bertemu dengan fakta-fakta itu, kita jadikan alasan-alasan sehingga kita tidak mau memberi. Karena punya alasan-alasan itu. Padahal kalau Anda punya pribadi prinsip yang excellent, Anda akan tahu bahwa memberi itu bukan soal kepada orang, bukan. Tapi ini prinsip hidup yang Tuhan ajarkan. Prinsip ilahi yang Tuhan ajarkan. Supaya hidup kita itu diberkati oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya kita perlu memiliki prinsip excellent. Jadi sekali lagi saya mau katakan bukan sebuah perbuatan excellent itu, tetapi prinsip hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, petani yang tidak menghabiskan hasil panennya, dengarkan ini. Petani yang tidak menghabiskan hasil panennya, sebaliknya menyisihkannya untuk benih yang akan ditabur kembali, adalah seorang petani yang sedang menyongsong masa depan yang jauh lebih baik lagi. Saudaraku, kalau Anda tidak pernah mengerti kebenaran ini, maka Anda akan sangat riskan untuk masa depan saudara. Prinsip firman Tuhan, bahwa hukum firman Tuhan, bahwa menabur itu akan membawa kehidupan kita akan semakin diberkati. Nah, kalau kita punya benih yang kita sisihkan, dan kemudian kita tabur, itu adalah bagian daripada Anda sedang mempersiapkan hari esok, masa depan
yang lebih baik lagi. Seorang petani yang tidak menghabiskan hasil panennya, sebaliknya menyisihkan untuk benih yang akan ditabur kembali. Dia adalah seorang petani yang sedang menyongsong masa depan yang jauh lebih baik lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berharap dari firman Tuhan atau sesi pengajaran yang singkat ini akan membawa saudara semakin mengerti. Simpel sebenarnya. Kita tidak perlu bertanya dan berargumen. Dan sekali lagi saya berkata, seringkali argumen-argumen kita dalam hal memberi ini selalu kita tujukan kepada pribadi orang, tentang pemimpinnya, tentang gerejanya yang sudah besar, dan sebagainya. Tidak ada hubungannya dengan itu. Ini adalah hubungannya dengan prinsip memberi dan hubungannya dengan kita. Kita mau memberi atau tidak? Kalau tidak, ya kita akan menikmati kehidupan yang berbeda, yang tentu akan lebih sulit depan. Tapi ketika kita menabur benih, maka Alkitab menjamin bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bicara soal prinsip hidup yang excellent. Jadi bukan sekedar perbuatan, tapi prinsip hidup yang excellent. Saya percaya kalau kita memiliki prinsip hidup yang excellent, kita nggak peduli urusannya siapa pemimpinnya, gerejanya sudah besar, tidak ada urusannya. Hati kita, ini prinsip. Prinsip ini kita berikan sebagai satu kehidupan yang nyata kepada Tuhan kita. Kita memberi karena Tuhan yang memerintahkan. Itu adalah hukum Tuhan. Dan saya berdoa hari ini, saudaraku, Anda tidak menjadi orang yang menghabiskan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saudara tanpa menyisihkan menjadi benih untuk ditabur. Dan saya berdoa kiranya share firman ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sederhana. Berkati Tuhan, dan setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini akan diberkati Tuhan. Hidupnya akan diubahkan, bahkan mereka akan menjadi pelaku firman. Mereka tidak menghabiskan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, tapi mereka menyisihkannya sebagian untuk menjadi benih untuk ditabur. Dan sehingga ketika semua umat-Mu melakukan prinsip hidup yang excellent ini, maka mereka menyongsong hari depan yang lebih baik lagi. Karena firman-Mu berkata, orang yang menabur akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat House of Praise dan GBI Widuri yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.